Topan, Doksuri, menghancurkan Fujian. Toko perhiasan kehilangan perhiasan senilai 5 juta yuan akibat banjir. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pada tanggal 28 Juli Topan, Doksuri, menghantam Fujian, menyebabkan hujan lebat dan kerusakan parah. Kota-kota terendam banjir, kendaraan-kendaraan hanyut, dan daerah perkotaan mengalami genangan air. Kota Fujian kini terendam di bawah hamparan air yang luas, dengan jalan-jalan yang berubah menjadi sungai yang mengalir dan kendaraan yang tak terhitung jumlahnya tenggelam. Layanan metro dan bus terhenti total dan 23 penyeberangan bawah tanah semuanya telah ditutup, dengan beberapa di antaranya terendam air sedalam 2 meter. Seperti yang dilaporkan oleh Fujian Daily, pada pukul 9 malam pada tanggal 29, Topan, Doksuri, telah mengakibatkan 1,45 juta orang terkena dampak di seluruh provinsi Fujian. Bencana ini telah berdampak pada 10.800 hektar tanaman dan menyebabkan 90 rumah roboh, sementara 346 rumah mengalami kerusakan parah, dan 4.571 rumah mengalami kerusakan ringan. Kerugian ekonomi langsung mencapai 3,053 miliar yuan atau sekitar 430 juta dolar Amerika Serikat. Saat ini, pihak berwenang masih dalam proses menilai dan menghitung tingkat kerusakan akibat bencana tersebut. Saat ini, tidak ada media resmi China yang melaporkan jumlah korban yang disebabkan oleh topan tersebut. Sebuah video viral yang beredar di media sosial China, menunjukkan akibat dari topan di kota Nanan, Provinsi Fujian, di mana sebuah toko perhiasan bernama Cinda Jewelry benar-benar diobrak-abrik oleh banjir, dengan perhiasan senilai 5 juta yuan atau sekitar 703.000 dolar Amerika Serikat hanyut. Pemilik toko, Ibu Huang mengatakan kepada media, bahwa mereka telah melakukan beberapa tindakan pencegahan sebelumnya, namun hal itu terbukti sia-sia. Meskipun tingginya 1,63 meter, akumulasi air di dalam toko mencapai lehernya dan ia nyaris terseret arus saat mencari perhiasannya. Saat ini, topan Doksuri telah melemah menjadi badai tropis dan terus bergerak ke arah utara yang berdampak pada 6 provinsi, termasuk Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, Henan, dan Shanxi. Pada Sabtu malam pukul 6, Badan Meteorologi China mengeluarkan peringatan tanda bahaya untuk hujan lebat. Ini adalah kedua kalinya peringatan tanda bahaya untuk hujan lebat dikeluarkan, sejak penerapan resminya pada tahun 2010. Pihak berwenang Beijing telah menangguhkan acara olahraga, dan menutup beberapa tempat wisata dan taman. Departemen Pengendalian Banjir di Beijing mengingatkan warga untuk tidak keluar rumah kecuali jika sangat penting. Untuk perusahaan dan institusi, karyawan diharuskan masuk kerja hanya jika benar-benar diperlukan. Menurut laporan media lokal, 3.031 orang telah dievakuasi. Para ahli meteorologi memperingatkan bahwa curah hujan lebat yang diperkirakan akan terjadi dapat menyamai atau bahkan melebihi intensitas hujan badai di Beijing pada tahun 2012 yang berjumlah 721 kali, yang mengindikasikan risiko bencana yang tinggi. Pada tanggal 21 Juli tahun 2012, hujan lebat yang luar biasa menyebabkan tanah longsor yang menghancurkan dan banjir besar di Beijing, mengakibatkan hilangnya 79 nyawa, runtuhnya lebih dari 10.000 rumah, dan sekitar 1,6 juta orang terkena dampaknya. Saat ini, diperkirakan total akumulasi curah hujan yang melebihi 100 mm, akan mencakup area seluas 220.000 km persegi, yang mempengaruhi populasi sekitar 130 juta orang. Di beberapa wilayah di Beijing Selatan, Hebei Tengah dan Barat, Shanxi Timur dan Henan Utara, terdapat potensi risiko meteorologi dari sungai-sungai kecil dan menengah yang melebihi peringatan atau ketinggian air yang telah ditetapkan. Zhao Longjian, seorang mantan profesional di bidang media dari daratan China, mengungkapkan kepada reporter Epoch Times, bahwa akhir-akhir ini telah terjadi curah hujan yang terus-menerus di Beijing dan Hebei. Menurut salah satu temannya, yang kebetulan adalah seorang pejabat pemerintah, waduk-waduk di Hebei sudah mencapai kapasitas penuh dan mereka berencana untuk melepaskan air ke hilir untuk membuang kelebihan air banjir. Situasi ini berpotensi menimbulkan bencana dan temannya sudah menyadari bahaya yang mengancam. Namun, pertanyaan apakah risiko ini akan berdampak pada Beijing masih belum dapat dipastikan.